Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita melakukan meeting yang kedua. Yang pertama kali adalah momen gaya. Pada saat ini kita bicarakan momen inersia. Ya, pada topik ini materi bab ini adalah dinamika rotasi, ya, dinamika rotasi. Yang dipelajari apa? Yang pertama adalah momen gaya. Ini sudah dipelajari kemarin. Sekarang momen inersia. Yang ketiga, momentum sudut. Dan energi kinetik rotasi. Yang keempat, ini sama judul ini, dinamika rotasi. Yang kelima, kesetimbangan. Yang keenam adalah titik berat. Berarti materi dinamika rotasi ini akan selesai dalam 6 pertemuan. Ya, kita mengikuti pada pertemuan yang kedua itu adalah momen inersia. Ya. Kemarin sudah tahu apakah itu momen? Apa momen? Kemarin sudah. Ayo, ada yang jawab? Momen. Puntiran atau putaran? Ya, puntiran atau putaran. Bagus ya, masih memorinya bagus. Puntiran atau putaran. Ini salah ini. Momen gaya. Puntiran atau putaran. Sekarang inersia. Ya, inersia itu apa? Kelembaman. Ya, kelembaman bagus. Ya, bagus pengatannya, bagus sekali. Kelembaman. Nah, kelembaman itu juga bisa dikatakan kemalasan. Ya, kemalasan. Ya, kita ingat pada hukum Newton itu ya. Sepintas kita kembali ke hukum Newton ya. Kelembaman itu kan sigma F sama dengan MA ya. Ini kelas 10 ini. Ya. Ini akan terjadi kita lihat pada A-nya ini. Ya, ingat kelas 10. Saat A itu sama dengan 0. Ya, itu apa kalau A sama dengan 0? Itu kan berarti A itu kan sama dengan apa? Delta V per delta T. Ini kan bisa juga pada saat kecepatan tetap. Tapi juga bisa benda itu diem. Ya. Ya, maka apabila ini yang terkenal dengan hukum 1 Newton. Ya, apabila nih ini bisa entar. Ini bisa A-nya sama 55 atau bisa juga V-nya 0 ya. Bisa juga V-nya 0. Ya, V-nya 0. Kalau V-nya 0 kan berarti dia benda diem. Jadi apabila benda dalam keadaan diem atau bergerak dengan kecepatan tetap, berarti adalah V-nya 0, akan mempertahankan keadaannya. Ini yang dikenal dengan hukum kelembaman. Hukum 1 Newton. Ya. Tapi
pada saat apa? A itu tidak sama dengan 0, berarti kan A-nya ada. Ini terkena dengan hukum apa? 2 Newton. Itu. Ya. Percepatan sebuah benda kan bisa berbanding lurus dengan gaya yang searah dengan arah gerak dan berbanding balik dengan massa kelembaman. Oke, ini hukum. Saat ini untuk yang di sini untuk sigma F sama dengan 0, ini terkena dengan hukum 3 Newton. Ini hanya sekedar mengingat materi kelas 10 ya. Ini kita hapus karena hanya ingat-ingat saja. Ini kita hapus. Semua itu, Mas. Banyak. Diperiksa semua itu babinya, tular. Bisa gimana? Cegah, pokoknya dapat tular. Ya. Cara nyegahnya? Dibawa ke dokter. Ya, mau ada duit. Boleh ngomong langsung ngomong. Jadi momen inersia Kenapa main ya, apa inersia? Ini kamu harus ada duitmu mana sini utang. Nah, puntir atau Kecil. Tidak ada. Mana? Mana sih? berusaha untuk Maksud aku memutar nyicil aku. puntiran memutar benda kelembaman ini kemanasan. Ada mau bayar motor ya. Puntiran untuk memutar kelembaman. Kelembaman itu benda itu bersifatnya kelembaman atau kemanasan. Ini katakan kalau benda itu sudah bergerak terus, ini akan bergerak terus. Ya, kalau diam akan diam terus. Ini kelembaman. Jadi dia akan mengatakan sesuai dalam keadaan zona amannya bagaimana. Gitu. Ya. Seperti tadi kata belajar. Jadi belajar itu juga ada 3. Yang pertama kali dasarnya 1, kelembaman. Anda anak orang yang suatu belajar itu adalah ya karena orang tua saja lah, tidak ada motivasi. Kita gitu mau kemana kita nggak tahu lah, gitu loh. Atau mungkin nggak belajar. Ini berarti dalam kondisi apa? Kenyamannya dia, kemalasan gitu loh. Jadi nyamannya nek nggak belajar ya belajar terus, atau belajar yang nggak punya tujuan. Kalau kita ditanya dengan pembelajaran. Oke. Tapi kalau ada yang berkeinginan, saya sekolah, saya harus masuk perguruan tinggi, saya harus bisa kerja. Nah, ini ada inisiatif untuk maju, ya. Itu berarti dia sudah ada usaha, ada percepatan untuk merubah dirinya. Berarti kita rubah, itu sudah yang kedua. Ini aplikasi ke kehidupan masyarakat dari hukum Newton. Oke. Anda belajar menyebabkan teman Anda tertarik. Berarti sudah ada aksi reaksi. Itu hukum 3 Newton ya. Nah, jadi kalau Anda belajar supaya Anda belajar punya cita-cita, temanmu bisa tertarik, ini yang bagus itu untuk ikuti jejaknya. Jadi itu ya. Momen inersia itu adalah benda yang di dalam keadaan kemalasan itu, dalam keadaan zona nyaman itu, ya, diem atau dia bergerak terus, ini kan dijadikan satu perubahan gitu loh, ya. Kalau bergerak dengan kecepatan tetap ya, itu yang dikatakan sebuah momen inersia, ya. Dan dalam ini pada momen inersia itu harus kita hafalkan ada tabel, ya. Nanti kita kirim ke grup ya. Ada tabel. Ini tabel ini harus kita hafalkan. Nomor 1 ini ada sebuah batang homogen panjang L. Apa yang dikatakan sebuah homogen?
bahwa yang dikatakan homogen itu berisi. Itu loh ya. Oke, berisi homogen. Yuk. Ya. Nah, terus perputarannya ini melalui pusat massa. Momen inersianya itu dirumuskan 1/12 ml kuadrat. Ya. Loh Pak, kok nggak diterangkan momen inersi asalnya? Anda bisa lihat di video nanti ya. Selanjutnya, pada saat ini, kalau ini batanya sama, pusat pemutarannya itu berbeda. Ini kan di ujung ini. Bandanya sama. Kalau di tengah itu 1/12 ml kuadrat. Kalau di ujung ini 1/3 ml kuadrat. Ya Pak, oke. Selanjutnya, yang nomor 3 ini, silinder tipis berongga dengan jari R. Silinder tipis. Tapi pusat putarnya melalui tengah ini. Nih, pusat putarnya. Melalui sumbunya ya. Itu I sama dengan mr kuadrat. Ya. Ini mau silinder begini atau ini tipis seperti cincin ya. Cincin itu kan tingginya ini kan kecil itu. Itu pun juga dinamakan silinder tipis berongga. Cincin ya. Nah, tetap I mr kuadrat. Oke. Tapi nek silindernya itu tebal ya. Nah, seperti kalau Anda lihat di rumah itu yang pakai sumur yang masih pakai kerekan itu loh ya. Nah, kerekannya itu adalah silinder juga itu. Silinder tebal berongga. Ada jari luar dan ada jari dalam. Kalau ini pusat pemutarannya selalu di sumbunya ya. Pak, kalau pusatnya di sini bagian di tengah, di SMA nggak dipelajarin itu ya. Itu dirumuskan udah tebal setengah M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah, di sini R1 ini saya nggak jelas ini. Iya. Ini R1-nya jari dalam, R2-nya jari luar. Ya. Kalau ini silinder pejal berisi, ini juga setengah mr kuadrat. Ini ingat. Oke ya. Terus bagaimana cara menghafalkannya? Oke, cara menghafalkannya yang enak ya. Kalau ini sama nama silinder ini, oke ya, sama-sama silinder. Tebal tipis. Ini juga pecah. Nomor 1 dan nomor 3. Nek tipis, kuwi I-nya lebih besar. Ini mr kuadrat. Tapi kalau pecah, I-nya lebih kecil. Gitu ya. Ini setengah. Nah. Kalau ini di pusatnya beda. Ini miring gini, ini di tengahnya beda pemutarannya, muternya gini. Ini jarang keluar ya. Tapi hanya tahu aja. Tapi soalnya jarang keluar. Yang sering keluar ini. Nomor 1 sampai 5 ini. Yang 6 ini jarang keluar. Itu melalui pusat 1/4 mr kuadrat ditambah 1/12 mr. Ini tidak kita bahas. Nah, sekarang untuk bola pecah dengan jari R. Bola pecah dengan jari R itu pusat putarnya ini berada di tengah, di sumbunya itu 2/5 mr kuadrat. Ya. Ini pecah. Kita masuk yang ke-9. Kalau ini bolanya ini lebih berongga. Kalau berongga itu I-nya lebih besar. Nah ini 2/5, sini 2/3. Nah ini nggak kita hafalkan ya. Nanti kita ajarin hafalkan yang ini. Ini 2/5, ini 2/3. Jadi yang berongga itu lebih besar. Ini kan 2/3 dengan 2/5 lebih besar 2/3. Kita ingat ini nomor 3 dengan 4.
Ini silinder, ini MR kuadrat, ini yang silinder tipis, terus yang pejal jadi setengah gitu ya. Terus asal rumus daripada I sama dengan MR kuadrat itu bisa Anda lihat di video yang sudah saya kirim ke grup itu atau di Fisika Bukateja ya. Tujuan saya itu kirim ke situ, Anda sudah mempelajari. Setelah kita mempelajari, di sini Anda bisa nanyakan apa yang nggak ada, gitu ya. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut terlalu jauh, saya akan mengulas sebentar PR yang telah masuk kemarin. Ya, oke. Di dalam momen gaya. Sorry, saya bentar. Sebentar lupa. Momen gaya itu, ya, lengan gaya dengan gaya itu harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Ya, oke. Terus penilaian saya sudah telah sampaikan. Anda salah tulis, tak kurangi nilainya. Terus gambar, nanti gambar itu itu benar semua, kamu nilainya 25. Gambarnya nggak, hanya gambar, nggak ada perubahan sama sekali, itu dapat nilai 20. Terus setiap kali kesalahan itu saya kurangi 1. Itu penilaiannya supaya Anda tahu. Maka tolong Anda dari itu tahu ya. Pada suatu saat, karena ini belum masuk semua, berarti PR itu belum saya bahas. Nanti pada suatu saat baru itu akan saya bahas bagaimana yang benar penyelesaiannya, di mana yang banyak kesalahan ya. Lanjut lagi ke sini ya. Sekarang akan kita bicarakan yang nomor 1 dengan nomor 2 ini. Oke ya, kita hapus di sini. Ini ada sebuah batang ya. Itu pusat putarnya di sini ya. Oke, ini I-nya, I sini, I di pusat kita namakan I0 ya. Dirumuskan adalah 1/12 ml kuadrat. Ini apal, ini kudu apal ini. Ini harus apal ya. Nanti dirumus 1/12-nya bisa dikatakan dengan K. Oke, ml kuadrat. Ini harus hafal dulu. Sekarang kita akan berikutnya lagi. Ini apabila momen inersianya itu pusat perputarannya dirubah. Ya. Kita rubah berada di ujung. Ya. Dirubah di ujung. Ini pusat putarannya di sini. Kita selalu melihat dari pusatnya. Pusatnya kita buat ini tadi asal di sini. Kita buat merek. Warnanya terlalu bahaya. Ukuran rapat tengah. Nah, ini I0. I0-nya di sini berapa? 1/12 ml kuadrat. Oke. Selanjutnya, apabila ini berarti I di sini ditanyakan I yang berada di ujung. I yang berada di ujung ini. Ini berapa? Nah, Anda harus tahu ya, ini hitung
jarak ini kebesaran. Tak kecilkan. Ini D. Ya. D itu adalah jarak momen. Nah, inersia baru dengan momen inersia pusat. Ini inal dibuat I1 ini boleh. Ya. Itu dirumuskan berarti I1 itu sama dengan I0 plus ya, M D kuadrat. Nah, I0-nya itu dapatkan 1/12 ml kuadrat. Ini apal. Udah apal itu. Ini M. Nah, D ini jaraknya ini berapa? Panjang total sampai sini kan L. Ya, D-nya ini berarti sama dengan setengah L gitu loh. Berarti tambah setengah, sorry ini. Setengah L dikuadratkan. Berarti ini 1/12 ml kuadrat. Ini M. Setengah L dikuadratkan berapa yuk anak-anakku? Setengah L dikuadratkan berapa? Ayo. Ada yang jawab? Setengah L dikuadratkan berapa? Seperempat L kuadrat. Paham nggak? Ini kita kuadratkan loh. Setengah L dikuadratkan itu 1/4 ml kuadrat gitu loh. Seperempat L kuadrat dari kuadrat ini. Berarti kalau kita tuliskan ini 1/12 ml kuadrat nih plus 1/4 ml kuadrat. Jadi I1 sama dengan ada ml kuadrat semuanya, berarti tinggal 1/12 ditambah 1/4 ditambah dengan ml kuadrat. Ini berapa? Dibuat per 12 ya. Mudeng? Yang ini 1. Di sini berapa? Sudah jadi 12. 3. 3 ya. Bagus, bisa jawab ada 3. Bagus. Berarti ml kuadrat. Hasilnya berapa? 4/12 ml kuadrat. Itu ya. Dapat apa? 1/3 ml. Nah, ini kan kembali ke topik tadi gitu loh. Ya. Kembali ke topik tadi. Ini 1/3 ml kuadrat. Ini buktinya di sini. Ini loh. Dari ujung ke sana. Ya. Dan aku kopi. Daripada ini bisa juga soal ini kita rubah-rubah suatu prosesnya. Kita ada siapa dulu? Ini kita hapus. Ya. Ya ini udah ya. Ini kita hapus. Ini jadi kita hapus. Di nol ya. Kita gambar lagi. Masih ini.
Ya. Tangannya kita gambari. Tangannya. Ya. Tengah-tengahnya misalnya di tengah. Ini berputar sini. Nah, di tengah itu I0-nya ini sama dengan 1/12 ml kuadrat. Terus kalau yang baru, kita misalkan yang baru ini momen inersianya di sini. Misalkan ini tanyakan apa? I1 sini berapa? Misal itu. Yang diketahui jarak ini ke sini. Ini yang diketahui jaraknya misalkan 1/6L. 1/6L itu dari ujung sini ke sini loh, ke pusat yang baru. Ini tadi tulis ya. Berarti I1-nya itu berapa? D, tadi ingat, D itu ngukurnya harus dari sini. Harus dari pusat, ya. Berarti kan diketahui. Ya. Kalau kamu ngarap soal itu ya diketahui, ditanya, jawab. Jangan langsung jawab saja ya. Nanti dikira orang aneh tuh ya. Nggak ada pertanyaan, jawab gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi ada pertanyaan baru jawab, jangan jawab tanpa ada pertanyaan. Tahu maksudku ya? Oke. I0-nya diketahui. Ya kan? Berapa? Ini apa nih di tengah? 1/12 ml kuadrat. Oke. Oke ya, ini contoh soal aja. Terus selanjutnya D-nya ya. D-nya tuh ini. Ya, selalu dari pusat. Udah nggak? D ini bilang. Ini sampai sini kan setengah L. Nah ini sini sampai sini 1/6L. Berarti kan jadi itu. Berarti setengah L ya tak? Dikurangi 1/6L. Berapa? Ya kan? Dibuat ini 3/6 ya. 3/6L min 1/6L. Berapa? 3 kurangi 1 kan 2. 2/6 berarti 1/3L. Paham nggak? D-nya. D itu ngukurnya harus dari pusat ini loh. D, harus dari pusat. Ingat. Terus yang ditanyakan apa? I. Ya. Oke. Jawab. Ini I1. Anda tahu bahwa I1 sama dengan I0 ya plus apa D kuadrat M atau MD kuadrat itu ya. D nya sudah diketahui seperti 3L ya. Anda bisa meneruskan nanti ketemunya berapa gitu ya. Tidak tak selesaikan ya karena waktunya mepet ini. Nanti Anda bisa di rumah lihat video kamu selesaikan sendiri ketemunya berapa gitu ya. Oke. Selanjutnya kita banyak tahu soal ya. Teorinya Anda bisa lihat di video yang saya kirim. Kita hapus total ini. Ya, kita akan kembali lagi ke bola. Bola itu melalui pusat ini kan 2/5 mr kuadrat. Ya. Tapi kalau melalui ujung itu 7/5 mr kuadrat. Iya. Ngono loh. Nah, ini bagaimana? Ya. Kita akan bicarakan ini, kita copy saja. Sorry, maaf.
Sini beng aja. Ini biar cepat, saya nggak begitu banyak gambar ya. Anda sudah mengetahui, kita akan bicarakan saat dia berada di tengah. Ini Anda tak I-nya kan 2/5 mr kuadrat. Ya, oke. Ini diketahui. Sini berapa gitu loh. Nah, misalkan kan gini. Di sini tuh diketahui I-nya I0 di pusatnya itu 2/5 mr kuadrat. Nah, bisa ngambil nggak? Karena waktunya tinggal dikit. Terus kalau di sini I-nya berapa? I-nya ini kan berada di apa? Di ujung, kan dari pusat ini. D-nya itu kan ukurnya selalu dari pusatnya kan. Berarti D-nya ini di sini D-nya kan sama dengan R. Jarak ini D. Dari pusatnya ini kan R-nya. Ya kan? Berarti bahwa I itu kan sama dengan I0, ya kan? Plus M D kuadrat. Nah, I0-nya kan 2/5 mr kuadrat. Ini M lah. D-nya kan sama dengan R kuadrat. Ini kan bisa kita tulis dengan nih 5/5 ini. Ya kan? Satu itu. Berarti kan sama dengan 7/5 mr kuadrat. Paham? Ini ya. Jadi kalau nanti ini di sini di tengah-tengah di antara pusat dengan R ini Anda bisa nyari ya. Bisa ya kan? Saya yang berikan contoh-contoh soal ya. Karena waktunya hanya 1 jam. Oke. Sekarang kita akan kembalikan lagi ke soal-soal di sini. Kita bicarakan pada silinder pejal. Ya. Ya. Silinder pejal itu bisa kita misalkan itu cakram itu loh, apa yang untuk lempar cakram ada itu ya, itu kan bentuknya pejal itu. Atau gerindra itu juga seperti itu bisa. Oke. Ya, ini sudah kehapus. Ini ngaruhnya berada di pusat ya. Ini salah. Ini ya. Ini ada dua benda. Terus di sini ada
aspal atau apalah nempel di ujung sini. Nah, oke. Itu bagaimana? Ya. Misalkan M ini M besar itu massa cakram ini. Ya. M kecil ini massa yang kecil ini loh. Massa yang kecil ini M kecil. Ambil M kecil. Ini bisa macam-macam bentuknya di sini. Ada sebuah cakram, di sini ada debu atau ada plastisin atau permen karet atau apa itu yang nggak teratur, yang kecil itu dianggap sebuah titik. Gitu loh. Oke, berarti di sini ada dua benda di sini. Manusia daripada dua benda. Ya, ini muter gitu, ini kan berputar. Ya. Ini berputar, terus di sini ketempelkan sebuah benda. Kalau ini bendanya tidak diterangkan, I-nya ini, I yang kecil ini, ya, ini kita namakan I1 yang di sini, ini M1, N1-nya M besar, M2-nya M kecil ya. Jadi I itu sama dengan I1 ditambah I2. Karena ini beda bendanya. Ya, karena ini beda bendanya. Gitu loh. Jadi kalau ini diketahui I1-nya ini kan pada cakram atau ini dikatakan silinder pejal. Nah, silinder pejal itu kudu hafal setengah M. M ini sudah tak tulis M besar ini ya. Dan pejalnya saya salah tulis ini. Di M1 M2 juga boleh. Gitu loh. M besar M kecil juga boleh. Ini M besar. Ya, ini terus jari-jarinya misalkan R kuadrat. Ya, tahu ya. Ini M besar M kecil ini hanya untuk membedakan masanya ya. Diganti M besar semua M1 M2 boleh. M kecil semuanya M1 M2 boleh. Nah, enggak pakai 1 2 simbolkan ini ya. Lah. Ini dianggap sebuah titik. Kalau di sebuah anggap titik, ini adalah ngitungnya selalu D-nya dari pusat putar. Gitu loh. Selalu dari pusat putar. Kalau ini kita anggap bendanya ini berada di ujung, ya, ini kan D kuadrat M atau M D kuadrat sama aja. Nah, ini kan setengah M R kuadrat. Nah, kalau D-nya itu sama dengan R, ya ini R kuadrat M. Gitu loh. Berarti ini hasilnya berapa? Setengah M plus N kalikan R. Ya, ini tergantung ini jaraknya apa. Ini bisa di tengah. Kalau di tengah Anda tahu setengah R. Kalau di ujung ya R gitu loh. Kalau ini sebuah campuran benda yang nempel gitu loh. Sebuah gabungan. Ya. Ada masalah di sini? Ini contoh-contoh soal di sini. Tidak. Bisa mami ya? Kalau bendanya ini titiknya lebih dari 1 atau ada 4, ya ini sampai 4 gitu loh. Nek sama-sama di ujung, ya sama-sama di ujung. Nota ini sama-sama di ujung. Ana papat ya kali kan 4 kali toh. Tapi nek letaknya beda-beda, ya I1, I2, I3, I4-nya kan RED-nya beda-beda. Jumlah semuanya gitu loh. I ini I total ya. Gitu loh. Oke. Dan pengukurannya itu kalau gini ya. Titik putar itu bisa berupa garis dan bisa berupa titik. Kalau berupa titik, itu sebuah partikel berupa titik, tarik aja langsung ke titiknya. Tapi kalau berupa garis, oke. Ini kita bicarakan ini.
Ini ada garis. Ya. Terus ini ada di sini di luar. N kecil. Ini kalau kecil ini dinamakan sebuah partikel. Nah, D-nya mana? D itu cari jarak. Nah, lintasan yang terpendek. Lintasan yang terpendek untuk garis seperti ini kan ke sini. Ini yang terpendek. Gitu loh. Kalau ini ngukurnya ke sini, bagaimana? Ini salah. Untuk apa? Salah. Ini untuk nyari D. Ya. Tapi ini benar. Untuk apa? D-nya. Ini harus tegak lurus. Ini separtikel. Ini separtikel. Terus bisa juga soal itu berupa sebuah titik. Ini di sini. Ini tak ukurkan. Nah, ini tadi kelupaan. Ini pusat putar ya. Ini titik sebuah pusat putarnya. Ya. Bagaimana R-nya? Naik seperti itu, tarik saja dari sini ke sana. Gitu loh. Itu sebagai D-nya. Nah, jadi ini masanya M. Ya, ini D-nya ini. Jadi I sama dengan apa? MD kuadrat boleh. Nah, ini juga sama. Tapi dari sini. Ya. Paham ya? Kita lihat. Terus tolong sebelum Anda mengerjakan soal-soal itu kan di situ ada beberapa contoh menyelesaikan momen inersia. Itu pelajari dulu. Baru Anda mengerjakan soalnya supaya kerjanya baik. Kan waktu satu jam tadi saya masuknya sudah kurang 15 menit nunggu, kan nggak akan mungkin bisa rampung. Ya. Ya. Bagaimana? Kalau ada masalah bisa tanyakan ya. Bisa kirim ke grup ya. Terus yang belum ngirim ulangan ke grup, jawabannya berarti Anda nilainya maksimal 75 ya, benar semua ya. Udah beritahu. Oke? Udah? Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu pertemuan saya pada saat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.